Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ridwanullahi alaihim wattabi'ina wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin rahmatullahi alaihim. Ikhwani fillah rahimakumullah, ikhwani fillah wal akhwat rahimakumullah. Pertama-tama kita kembali melangitkan kalimat-kalimat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memperkenankan kita nikmat kesehatan, nikmat kehidupan yang dengannya lah kita mampu mempergunakannya di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani makbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faraq." Ada dua nikmat yang sebagian besar manusia itu melupakan dan menyia-nyiakan nikmat tersebut. As-sihhah, kesehatan yang Allah berikan kepadanya, wal farq, waktu luang atau kesempatan yang Allah titipkan di dalam kehidupannya. Maka kita alhamdulillah, semoga kita tetap berada di jalur rel ketaatan kita kepada Allah dengan mempergunakan sebaik mungkin an-ni'am, kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang menjadi panutan dan tauladan atas setiap manusia. Dialah Sayyidul Anbiya. Dialah ada penghulu dari para nabi dan para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi berkata, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus di permukaan bumi ini liutammima makarimal akhlaq. Tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak atau menyempurnakan agama-agama samawi yang sebelumnya telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wal akhwati rahimakumullah. Insyaallah pada malam yang berbahaya ini kita akan membahas sebuah materi yang insya Allah semoga bermanfaat kepada kita semua, yaitu ada hikmah di setiap musibah yang Allah titipkan kepada kita. Akhir-akhir ini kita melihat banyak terjadi musibah yang ditimpakan kepada manusia, kepada saudara-saudara kita, dan kepada kita juga pribadi secara kita semua. Kita lihat belum reda rasanya musibah corona, COVID-19. Kita melihat saudara-saudara kita di Masamba misalnya terkena bencana banjir. Atau dimanapun mereka, kita melihat ada kesedihan di sana. Ada air mata ketika kita menyaksikan bahwa saudara-saudara kita ditimpa musibah. Maka seorang muslim, bagaimana kita menanggapi atas setiap musibah yang Allah titipkan kepada kita? Ujian-ujian, cobaan-cobaan. Maka seorang muslim menanggapi dan menyikapi setiap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan kita kepadanya. Kita telah tahu semua
bahwa kehidupan ini memang pada dasarnya adalah tempat dan ranah orang-orang ditimpakan musibah dan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan kita dan apa yang ada di dalam kehidupan tersebut, semua aspek-aspek yang terkait tentang kehidupan, wal maut, dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Jadi tujuan penciptaan kehidupan dan kematian ini dua, sebagai bahan ujian, sebagai bahan kita untuk mengintrospeksi diri kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling tinggi derajatnya, yang paling baik amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang dari awal kehidupan hingga akhir kehidupan, semuanya ini berbicara tentang ujian. Ujian yang dengannya kita mampu lebih dekat, merasa lebih nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami telah menguji kalian bisyarri wal khair. Ujian tersebut berupa kesulitan, berupa sesak di dada, berupa problem-problem kehidupan, wal khair. Dan ternyata Allah juga menguji kita dengan kebaikan-kebaikan dan kenikmatan duniawi. Maka sangat jelas dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita hidup untuk menjalani berbagai macam ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan, musibah, harta benda, kesehatan, waktu luang, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu menjadikan ini barometer bahwa kita ini telah dekat dan kita ini benar-benar telah berada di antara orang-orang beriman. Adapun ketika seorang muslim, ketika kita misalnya ditimpakan musibah, ujian, kesedihan, maka sikap kita yang terbaik ketika kita ditimpa musibah adalah dengan menggaungkan kesabaran di dalam hati kita. Kesabaran adalah senjata kita di dalam memerangi setiap musibah-musibah. Kesabaran adalah cara kita untuk bangkit dari setiap rasa sakit. Karena dengan cobaan atau dengan kesabaran, kita akan bisa melihat di mana diri kita yang sebenarnya. Maka ujian-ujian yang menimpa kita, jangan kita tangisi begitu saja. Jangan kita menganggap bahwa Allah begitu sadis dalam memberikan ketetapannya, bukan. Tetapi ini adalah bentuk dan cara dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menaikkan diri kita sejajar dengan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh Allah telah menguji manusia, wa lanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu, minal khawfi wal ju', dengan rasa takut, diangkatnya rasa aman dan rasa tenang di dalam dadanya, wal ju', dan musibah-musibah rasa lapar, wa naqsin minal amwal, dan kurangnya harta benda yang kita miliki. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam atau beragam dari ujian dari Allah. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin.
Dan ketika Allah telah menyebutkan berbagai macam musibah, ujian, Allah menutup ayatnya dengan wabashir sabirin, yaitu berikanlah kabar gembira dan kabar baik, kabar bahagia kepada orang-orang yang pandai bersabar melewati setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang bersabar ketika ditimpakan musibah kepadanya, mereka tiba-tiba berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun sebenarnya Allah memberikan kita makna yang lebih dalam atas mereka orang-orang yang bersabar. Bukan sekedar kata-kata istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk menyelami kedalaman makna di dalam ayat tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah lah tempat kita akan kembali. Ada 2 poin. Bahwa yang pertama ingin menegaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa hakikat dari kehidupan ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada yang ditarik atau diambil, maka itu hal wajar karena ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah mengingatkan kita kembali bahwa tugas utama kita mempersiapkan bekal-bekal kehidupan kita ketika kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengarungi makna kalimat istirja ini akan memberikan kita pemahaman di dalam hati dan sanubari kita bahwa manusia selayaknya tidaklah begitu dalam kesedihannya, tidak tenggelam dalam air matanya sendiri. Tetapi orang-orang yang beriman adalah mereka yang ketika dihantam ujian, mereka lekas kembali, mereka lekas sembuh, lekas tumbuh dan pulih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sabr 'inda sadamatil ula." Bahwa kesabaran yang sebenarnya itu akan kita lihat ketika hantaman pertama itu mendarat di kehidupannya. Maka orang-orang yang beriman, marilah kita usahakan diri kita di dalam menggunakan kesabaran sebagai baju kebesaran kita. Marilah kita menjadikan kesabaran ini sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan, untuk meningkatkan mutu dan nilai kehidupan kita. Agar kehidupan kita di dunia ini menghasilkan hal-hal yang tidak sekedar air mata kesedihan, tapi juga air mata kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, rahimakumullah. Banyak orang yang mengira bahwa kesabaran itu memiliki batas. Bahwa kesabaran itu memiliki ujung di setiap sifat manusia. Padahal kesabaran itu sesungguhnya tidak memiliki batas. Tetapi kemampuan kita untuk bersabar itulah yang memiliki batas. Ini selaras dengan firman Allah, "Innama yu'affas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang pandai bersabar, yu'affas sabiruna bighairi hisab. Bagi mereka pahala tanpa batas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran tidak memiliki batas. Tersebab balasan dari kesabaran itu tidak memiliki batas. Tersebab kesabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki batas. Coba kita melihat dan menilik, membedah
dari sirah nabawiyah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia pergi berdakwah di kota Taif. Ia dilempari, ia dicaci maki, ia diancam pembunuhan. Bahkan beberapa riwayat mengatakan bahwa pelipisnya itu berdarah dan mengeluarkan banyak darah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat penjaga gunung di sana untuk meminta pendapat dan meminta izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan adab kepada kaum Taif. Namun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa jangan lakukan, wahai malaikat, sebab saya berharap dari penduduk Taif ini ada dari mereka keturunan mereka itu senantiasa beribadah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dan menggali lebih dalam tentang kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia salat di depan Ka'bah. Ditaruh kotoran di atasnya. Bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi hal tersebut? Coba kita lihat. Ketika istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu, bagaimana kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang di dalam para sejarawan Islam mengatakan bahwa saking sedihnya kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, tahun kematian dari Khadijah Sayyidina, dari Siti Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, itu diberikan nama dari tahun kematiannya adalah Amul Al-Huzn, tahun yang penuh dengan kesedihan. Atau bagaimana kita melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh anaknya Ibrahim atau Abdullah, yang sahabat merekam bagaimana kesedihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, innal aina tudma wal qalbu yuhzan, bahwa sesungguhnya mata saya pada hari ini benar-benar menangis ketika melihat anakku ini meninggal dunia. Wal qalbu yuhzan, wal qalba yuhzan, dan hati saya pada hari ini benar-benar penuh dengan kesedihan ketika menyaksikan anak yang saya miliki meninggal dunia. Namun ternyata kesedihan-kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghentikan kesabaran yang ia miliki. Kesabarannya tetap ada. Namun sebagai manusia biasa, kita pasti memiliki di mana kehidupan kita ini dihantam cobaan. Kemudian kemampuan kita ini bersabar untuk bersabar kemudian berkurang. Seorang muslim tidaklah lantas menjadikan musibah-musibah di dalam kehidupannya ini sebagai alasan untuk menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersebab alasan dari ujian tersebut adalah untuk meninggikan kualitas dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin keras kita dihantam cobaan, maka semakin banyak dan semakin kita terus mengulang dan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hantaman dan cobaan tidaklah abadi. Kesulitan dan kebahagiaan tidak ada yang abadi. Maka kita jangan larut di dalam lautan kesedihan.
Tapi marilah kita berenang dengan mencapai pelampung-pelampung kesabaran. Karena dengan kesabaran yang kita miliki, kita akan mampu melewati setiap rintangan yang berada tepat di hadapan kita. Musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah tanda bahwa Ia benci kepada kita. Ia sayang kepada kita. Makanya kita diberi ujian. Karena Allah tahu bahwa kita ini sanggup melewati ujian. Tidak ada ujian yang benar-benar berat. Tersebab kesabaran kita itu jauh lebih besar dari ujian yang Allah timpakan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi dalam benak setiap manusia itu menganggap hal-hal tersebut baik atau buruk, menganggap bahwa musibah itu merugikan kehidupannya, wa huwa khairul lakum, namun ternyata di masa depan, di esok hari, ia mendapati bahwa musibah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan hal-hal tak terduga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi di dalam pikiran manusia bahwa apa yang ia dapat adalah sebuah kebaikan, wa huwa syarrul lakum, namun ternyata di balik kebaikan itu bersembunyi duri yang siap menusuk kehidupannya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka Allah yang maha tahu dari segalanya, Allah yang lebih tahu tentang hikmah, tentang hakikat, tentang apa di balik setiap peristiwa. Wa antum la ta'lamun, dan kalian semua manusia tidaklah mengetahui apapun. Olehnya itu, dunia adalah tempat kita bersabar. Kita perlu, sebagaimana yang kami katakan tadi, kesabaran ini ibarat baju yang kita gunakan tiap hari. Maka gunakanlah setiap hari baju tersebut, baju kesabaran, agar kita terhindar dari panasnya terik ujian, kita mampu terhindar dari derasnya angin yang mampu menerbangkan kita, dan kita bisa terhindar dari mara bahaya, dari apapun yang mampu mencelakakan kita. Ikhwani fillah wal akhwati rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, gunakanlah atau mintalah pertolongan bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran yang ada di dalam hati kita dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang pandai bersabar. Kalimat ma'a ini membuat kita paham bahwa ma'iyah, bahwa kebersamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sesungguhnya adalah kemudahan. Allah membersamai kita dengan kemudahan-kemudahan, dengan pertolongan-pertolongan. Orang-orang yang bersabar, Allah akan membersamainya dengan rasa cintanya dari Allah. Ketika kita bersabar, Allah menurunkan kepada kita rasa cinta, kemudahan, dan hal-hal yang mampu menenangkan hati kita di samping menyenangkan hati kita. Olehnya, kehidupan kita ini akan mengajarkan betapa pentingnya kita bersabar ketika kita diamuk oleh rasa sakit dan penderitaan di dunia ini. Namun jangan khawatir. Ketika kita mungkin kehidupan kita ini dipenuhi dengan ujian dan cobaan,
tetaplah bersabar. Tersebab ujian-ujian inilah yang mampu memberikan kita hal-hal yang tak terduga di akhirat kelak. Marilah kita bersabar di dalam ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita juga bersabar di dalam kita mentaati setiap ketaatan dari Allah dan perintahnya. Dan marilah kita juga bersabar atas setiap larangan-larangan yang harus kita jauhi dan tinggalkan. Maka memang kesabaran ini sangat perlu. Karena ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala bisa datang dari arah mana saja. Ujian-ujian dari Allah bisa datang dari belakang, dari depan, dari kiri, kanan, atas, bawah. Maka kita perlu siap dalam mendapatkan oleh-oleh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wal akhwat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan kabar gembira kepada mereka yang pandai bersabar di dunia ini. Sebagaimana firman Allah, "Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Wasbir. Pandai-pandailah kalian bersabar, kata Allah, "Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala dari orang-orang yang pandai melakukan kesabaran. Maka kita seharusnya termotivasi terhadap ayat-ayat yang menggaungkan tentang keutamaan bersabar dan begitu banyak pahala yang kita dapat dari bersabar. Kesabaran adalah poin ketika kita ingin menginjakkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan malaikat ketika penghuni surga mulai memasuki surga. Salamun alaika bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum bima sabartum, kata malaikat. Keselamatanlah atas kalian karena kalian telah memasuki surga Allah bima sabartum. Tersebab kesabaran yang kalian lakukan selama kalian hidup di dunia. Inilah hasilnya. Surgalah hasil dari kesabaran yang kita lakukan. Bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka kita selayaknya tidaklah menjadi manusia yang kehidupannya tidak dipenuhi dengan kesabaran. Kita memang manusia biasa yang kadang jenuh, yang kadang gelisah, kecewa, marah, hilang kesabaran. Namun selayaknya manusia biasa, kita juga pasti bisa menaikkan sikap-sikap kita terhadap ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran adalah pembiasaan. Ketika kita biasa bersabar, maka kita akan terus merasa bahwa kita ini perlu bersabar. Maka belajar bersabar adalah program kehidupan kita. Belajar bersabar tidaklah menjadikan kita ini hina di manusia, di mata manusia. Tetapi belajar bersabar adalah cara kita, adalah metode kita, adalah manhaj kita dalam sampai ke titik di mana kita benar-benar berada di golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman pasti bersabar. Orang-orang beriman pasti menjadikan kesabaran adalah hinduk. Maka kita berusaha mencontoh
dari perilaku-perilaku orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu dalam kesabarannya. Mari kita mengikuti jejak-jejak langkahnya. Kalau kita tidak bisa mengambil semua dari perilaku mereka, minimal kita mampu memperoleh pahala atau memperoleh beberapa perilaku yang kita gunakan. Ma la yudraku kullu la yutruku jullu. Apa yang kita tidak bisa ambil semua, maka kita tidak harus meninggalkan semuanya. Maka jejak-jejak langkah mereka kita pungut, kita ambil, kita pahami, kita amalkan. Jejak-jejak kesabarannya kita gunakan sebagai baju kesabaran, baju kebesaran dalam kesabaran kehidupan kita. Ikhwani fillah wal akhwati rahimakumullah. Sebagai penutup, hidup ini singkat. Marilah melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bila hari ini kita mampu bersabar, semoga esok hari dan kemudian hari kita juga mampu bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimatikan di atas Islam, di atas iman, dan semoga kita dimatikan dalam keadaan kita mampu bersabar atas setiap ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita benar-benar termasuk dari orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para malaikat berkata, "Salamun 'alaika bima sabartum." Keselamatan atas kalian tersebab kesabaran yang kalian lakukan di dunia. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.